Please rotate your phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita masih bisa hidup, bisa kita seperti sekarang ini. Dan selawat beserta salam telah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Kusuma dengan NIM 2030306030. Yang saya hormati kepada Ibu pengampu dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Ibu Dr. Haji Yanti Mulia Rozah SMA, dan juga kepada teman-teman yang mana selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana kan saya mempresentasikan sejarah Masjid Baitur Rahman Sungayang, yang mana jaraknya dari kota Batu Sangkar itu sekitar 7 km, yang berada di Kenagarian Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, dan kota Batu Sangkar, Sumatera Barat. Baiklah, Masjid Baitur Rahman ini dibangun atas kesepakatan bersama kan masyarakat sekitar, juga para perantau pada tahun 1910-an. Dan masjid ini terjadi beberapa renovasi ulang, itu pada tahun 1916 dan juga pada tahun 1926. Dan masjid ini roboh terparahnya itu adalah pada tahun 2007, yang mana masyarakat mengatakan bahwa masjid ini itu tidak layak lagi untuk dipakai. Dan pada tahun bersamaan 2007 itu dilakukanlah renovasi ulang dan alhamdulillah selesai pada tahun 2011. Selain itu, masjid ini dilakukan untuk beribadah 5 waktu sholat. Samping itu juga dilakukan acara-acara keagamaan lainnya. Dan masjid ini disebut-sebut juga salah satu masjid termegah di Sumatera Barat. Dalam sejarah berdirinya Masjid Baitur Rahman Sungayang ini tidak terlepas dari sejarahnya juga berdirinya Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman Sungayang ini. Jadi pada masa kolonial Belanda itu masjid daerah Nagari Sungayang ini digabungkan dengan negeri desa sebelah, Negeri Tanjung. Jadi pada masa kolonial Belanda ini diangkatlah kepala desa yang bernama Datuk Pandoko Rajo, yang diangkat oleh kolonial Belanda. Jadi setelah beliau wafat digantikan oleh Datuk Gadang Rajo Lelo. Jadi pada masa Datuk Gadang Rajo Lelo ini beliau melakukan perundingan bersama masyarakat dan juga rakyat sekitar dan juga para perantau. Mereka sepakat membangun masjid kembali. Dan di samping membangun masjid, mereka juga sepakat untuk membangun balai-balai, juga membangun balai adat, dan juga membangun wali nagari, tempat kantor wali nagari, dan juga tempat-tempat seperti pasar dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah pada 27 Desember 1916 masjid ini sudah selesai dibangun, yang diberi nama Masjid Baitur Rahman Sungayang. Jadi pada tahun 1916 tadi kan sudah terbangunnya Masjid Baitur Rahman Sungayang. Jadi pada tahun 1926 kembali terjadinya kerobohan masjid akibat gempa. Jadi di samping itu masjid aktivitas di masjid ini sempat dihentikan sejenak, dan tidak lama setelah itu aktivitas masjid kembali terlaksana juga seiring tibanya Ustadz Mahmud Yunus dari Mesir, yang mana pada saat itu pada zaman kependudukan Jepang
masyarakat setempat itu membuat sebuah organisasi kepemudaan yang disebut dengan Barisan Pemuda Masjid Baitur Rahman Sungayang, dan juga organisasi Sabilah yang mana kemudian digabung dengan TKR, organisasi masyarakat, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tahun 2007 daerah Sungayang mengalami gempa kembali, yang mana gempa ini lebih parah dari gempa-gempa sebelumnya dan merobohkan sebagian Masjid Baitur Rahman. Di mereka sepakat untuk merenovasi ulang dan merobohkan kembali, dan alhamdulillah pada tahun 2011 selesainya bangunan Masjid Baitur Rahman Sungayang, dan pada saat itu diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat yang bernama Irwan Prayitno pada 3 September 2011. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah berdirinya Masjid Baitur Rahman Sungayang dari awal berdirinya sampai sekarang ini. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك